Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Jumpa kembali dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Bagaimana teman-teman? Kabarnya hari ini saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dapat berkumpul bersama keluarga. Saya ucapkan juga terima kasih atas dukungan teman-teman yang telah menonton video saya dan menekan tombol like dan subscribe. Informasi hari ini yang dapat saya berikan tentang perkembangan timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur, terutama senior dan juga kelompok usia U23 atau under 23, di mana informasi tentang kelompok umur under 23 kita tahu Timnas Indonesia Under 23 telah menyelesaikan babak playoff menuju tiket Olimpiade Paris yang bertanding di Paris melawan Afrika, wakil benua Afrika yaitu Guinea, dan kita kalah 1-0. Nah, bagaimana yang akan terjadi selanjutnya? Memang secara hitung-hitungan playoff sudah selesai dan kita dinyatakan tidak lolos. Tapi berdasarkan hasil kongres yang terbaru, Indonesia masih memiliki peluang, teman-teman. Kenapa? Tanggal 17 Mei yang lalu, FIFA melakukan kongres yang diselenggarakan di Thailand, yang diikuti oleh 211 negara, merekomendasikan 3 keputusan penting. Yang pertama adalah FIFA akan memperketat aturan tentang rasisme terhadap stakeholder sepak bola dunia, di mana kita tahu banyak rasis yang terjadi dan FIFA akan memperketat setiap negara sebagai anggota FIFA. Yang kedua keputusannya tentang diputuskannya Brazil sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia Wanita di tahun 2027. Yang ketiga adalah tentang usulan dari beberapa negara, terutama dari anggota FIFA, delegasi Palestina yang mengusulkan agar diberlakukan suspend atau hukuman terhadap Israel akibat invasi yang dilakukan terhadap Palestina. Dan ini masih akan diputuskan pada tanggal 20 Juli mendatang. Yang menarik adalah teman-teman, Israel adalah salah satu peserta Olimpiade Paris nanti. Dan jika nanti hasilnya ternyata Israel dijatuhkan sanksi oleh FIFA dari berbagai kegiatan sepak bola internasional, maka dengan sendirinya Israel tidak boleh ikut dalam Olimpiade. Nah, ke pot yang kosong ini, negara manakah yang akan menggantikan? Itu yang menarik, teman-teman. Kenapa? Sebab jatah Eropa sudah terpenuhi. Kemudian apakah jatah itu akan diberikan kepada negara yang melakukan playoff yaitu Indonesia, atau seperti apa regulasinya? Nanti kita lihat. Nah, ini bukan hal yang baru bagi FIFA, teman-teman. Karena apa? Karena FIFA sudah pernah memberikan hukuman suspend kepada negara-negara yang dianggap melanggar perdamaian dunia. Ini terjadi pada Rusia, ini juga terjadi kepada Yugoslavia. Nah, apakah Israel akan mendapatkan sanksi akibat invasi yang dilakukan kepada Palestina? Dan jika itu dijatuhkan, maka peluang Indonesia untuk masuk menggantikan Israel masih terbuka. Tentu hal ini menguntungkan. Tetapi di balik itu ada hal yang harus dipersiapkan, teman-teman. Persiapannya adalah apakah limit waktu yang diberikan oleh FIFA, karena kita tahu bahwa tanggal 20 Juli itu FIFA baru mengumumkan. Sedangkan untuk cabang sepak bola Olimpiade itu dilakukan pertandingan Israel itu tanggal 24. Jeda 4 hari itu begitu mepet ya, begitu waktunya begitu mepet, dan itu kita tahu regulasi yang berlaku karena persiapan harus cukup matang jika itu memang terjadi. Ini menurut pendapat saya. Sebab apa?
Sebab waktu yang diberikan begitu pendek, maka dari awal harus dipersiapkan. Bagaimana paspornya, bagaimana akomodasinya, ini tentu harus jauh hari harus sudah dipersiapkan jika ini yang terjadi. Nah, kemungkinan seperti itu masih terbuka peluang. Kita lihat saja. Nah, sebagai bentuk antisipasi dari keputusan tanggal 20 Juli nanti, apakah jatah satu slot, apakah FIFA menjatuhkan sanksi kepada Israel, dan jika Israel terkena sanksi, jatah slot itu diberikan kepada siapa? Apakah diberikan kepada Georgia? Karena kita tahu Georgia itu kalah lawan Israel ketika menuju semifinal. Maka Georgia gugur. Nah, apakah juga diberikan kepada negara-negara yang melakukan playoff? Dalam hal ini yang tidak lolos yaitu Indonesia. Jika ini yang terjadi, seperti yang saya sampaikan, harus ada persiapan dari awal. Itu adalah sebuah kemungkinan yang memberikan peluang kepada Indonesia untuk lolos pada Olimpiade Paris. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya informasikan tentang kelompok umur U23. Sementara untuk tim senior, kita tahu teman-teman tanggal 6 dan 11 Juni mendatang Indonesia melawan Irak dan Filipina. Tapi sebelumnya tanggal 2 Juni Indonesia melakukan uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia Senayan Jakarta. Oke, baik, untuk disimak teman-teman, terus dukung Timnas Indonesia karena Timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.